Makasih Bu Lela. Makasih. Lah? Makasih. Kenapa jadi selamat ke saya? Bunda ini ada apaan sih? Ini Bang Melki, Ah. suaminya Bu Mini baru habis naik pangkat. Oh iya. Ih Bunda selamat sekali lagi ya. Makasih Bang Melki. Iya sama-sama. Jadi apa nih sekarang nih? Alhamdulillah Bang Melki. Hah? Berkat doa seorang istri yang soleha, siang dan malam berdoa. Alhamdulillah suami saya tuh naik pangkat. Iya. Yang tadinya RT. Sekarang Bang Melki alhamdulillahirobbil alamin naik jadi RW. Walhamdulillah. Tapi Bu Mini gajinya naik kagak? Alhamdulillah berkat doa istri soleha. Alhamdulillah. Berarti bener ya, istri ada kunci sukses suami. Assalamualaikum Bunda, Bunda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam program kesayangan Bunda juga keluarga, yaitu Assalamualaikum Bunda. Bersama Bang Melki, juga Bunda Kotrunada, Bunda Liza Aziza, juga Ar-Rohim. Bun, sebagai seorang istri juga ibu, peran Bunda sangatlah penting dalam kehidupan berumah tangga. Selain mendidik anak, mendampingi dan mendukung suami adalah bagian dari kewajiban yang harus dijalani. Sebagai kepala rumah tangga, suami berkewajiban mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga dukungan moral istri dalam mencari nafkah begitu penting. Di balik kesuksesan suami, ada istri hebat di belakangnya, pun menjadi salah satu slogan yang kerap diungkapkan saat pasangan hidup kita menggapai kesuksesan. Adakah hubungannya hal ini dalam Islam? Yuk kita simak apa kata Bunda Nada dan juga Bunda Liza. Benarkah istri adalah kunci sukses suami? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bunda yang ada di studio ini dari mana sih? Alhamdulillah. Seperti biasa di Assalamualaikum Bunda ini akan membahas permasalahan sehari-hari yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Permasalahan rumah tangga, suami, istri, permasalahan tetangga, mertua, banyak banget deh. Iya. Apalagi kayaknya ada yang baru naik pangkat ya Bang ya? Suaminya Bu Mini. Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, selamat ya Bu ya. Iya. Nah, untuk pertanyaan pertama ini dari Bu Mini nih. Oh gitu. Bener gak sih istri itu kunci suksesnya suami? Oh gitu. Nah, seperti biasa kita akan membahasnya bersama Bunda Liza dan Bunda Nada. Dan juga ada Ar-Rohim. Cakep, bagus. Nah, gimana nih Bunda Ya, Nada dan Bunda Liza nih? Iya baik, insya Allah deh kita bahas ya mengenai masalah seorang istri solehah. Kan gitu Bang, kadang-kadang tuh, oh siapa dulu istrinya gitu kadang-kadang memang ya. Masya Allah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bun. Iya. Bunda. Iya. Sehat. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita membahas tentang masalah kita nih Bun. Masalah istri yang katanya banyak yang mengatakan bahwa suksesnya seorang suami dibalik suksesnya suami. Dibalik kesuksesan. Dibalik suksesnya suami ada seorang istri yang hebat. Masya Allah. Jadi tadi naik dari Bapak apa tadi? Bunda Mini Nah, jadi suaminya dari RT menjadi RW. Masya Allah, nggak apa-apa. Artinya itu kan ada peningkatan dalam sebuah bahasa Arab. Nah, jadi sebuah istilah Arab ada yang mengatakan almar'atu imadul bilad. Wa iza solahat, solahatil bilad. Wa iza fasadat, fasadatil bilad. Ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan bahwa perempuan itu tiangnya negara. Perempuan, jangan main-main ya sama perempuan ya. Perempuan itu tiangnya negara. Kalau bagus wanitanya, maka baguslah negara itu. Kalau memang rusaklah wanitanya, maka rusaklah negara itu.
Ini kita bisa mengambil kesimpulan juga bahwa ternyata yang memiliki peranan penting dalam kehidupan adalah seorang wanita. Itu dalam ruang lingkup yang besar. Tapi bisa kita menggunakan kalimat itu dalam ruang lingkup keluarga. Coba kita lihat bagaimana anaknya, mungkin karena didikan dari orang tuanya, terutama ibunya. Lalu kita lihat bagaimana kesuksesan seorang suami, coba dilihat bagaimana istrinya. Kenapa begitu? Kenapa peran perempuan ini sangat menentukan? Karena memang perempuan ini banyak memiliki peran dalam kehidupannya, Bang. Perempuan sebagai istri, pendamping suami. Perempuan sebagai ibu yang mendidik dan membesarkan anak. Perempuan juga sebagai menantu yang bisa menjadikan mertuanya ini dalam keadaan yang baik-baik aja. Karena banyak juga tuh Bang, ya kita pernah membahas juga kan ya bahwa kalau punya menantu perempuan yang kadang-kadang punya permasalahan dengan mertua, akhirnya kesian juga mertuanya, kesian juga suaminya. Jadi peranan perempuan dalam kehidupan ini amat sangat banyak. Oleh karena itu makanya peran perempuan harus dijaga dan diperhatikan. Ya, tapi juga nih yang jangan sampai nih kita lalai, akhirnya kita punya bangga diri sebagai seorang wanita. Oh, pokoknya tidak akan berhasil kalau bukan karena seorang istri. Jangan begitu juga. Ya, jadi bagaimana caranya? Coba deh bayangin. Kalau sekiranya suami pulang ke rumah dengan beban yang begitu banyak sekali. Istri, Bang, ya Allah, menenteramkan suami. Iya benar. Kemudian memberi motivasi kepada suami. Suami lagi memiliki keadaan turun ujian dalam pekerjaannya. Kata istri, udahlah Bang, sabar aja. Kamu nanti pasti akan diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sabar, yang kuat ya Bang ya. Kalau istrinya memotivasi semacam itu, kira-kira nih para suami nih mau tanya. Galau apa makin termotivasi dalam makin kuat lah. Makin kuat. Akhirnya masalah apapun dalam kehidupan yang dialami oleh suami insya Allah tidak menjadi beban berat. Karena si istri pendamping yang selalu memotivasi. Menenangkan suami juga. Betul. Bayangin kalau nggak ada istri saya mah di rumah, udah berantakan saya. Bener. Makan sarapan disediain. Betul. Baju kerja disiapin. Ini pasti Kak Dewi nonton nih ya? Oh iya, makanya dia udah bilang nih bakalan nonton. Makanya halo. Bagus-bagusin. Tapi memang betul perempuan begitu ya Bun ya. Perempuan itu punya peran yang sangat penting. Coba seorang suami pergi seminggu, rumah pasti rapi. Rumah Tapi rapi. perempuan yang pergi misalkan keluar kota seminggu. Berantakan. Nah, rumah. Itu contoh kecil. Iya, kompor lah di jidat. Allahu Akbar. Bisa berantakan banget lah pokoknya kalau nggak ada istri saya. Mau mudik ceritanya. Bawa ke jidat. Apalagi kalau mau keluar kota, dinas keluar kota. Kita mah sebagai suami tahu beres tinggal berangkat. Semua udah siapin. Dispenser, kulkas, mesin cuci udah di koper semua. Istri saya begitu Itu emang. pindah apa mau jalan-jalan ya? Iya, daripada laundry mahal dia bilang, bawa mesin cuci dah. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper gak? Oh ya, mau mengingatkan tema kita pagi hari ini adalah istri adalah kunci sukses suami. Di belakang pria yang hebat ada istri hebat juga. Alhamdulillah. Salah ya? Di balik suami yang sukses ada istri yang hebat. Hebat. Nih bunda-bunda, istri-istri nih ada yang mau nanya silakan loh. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau nanya? Oh, boleh. Nah, kompak kalau Mana, ditanya nih. Yang mana nih saya Mana bingung. tuh, Bang? Ini ya, boleh ya bunda ya? Iya. Yang di belakang ya? Ya. Bunda siapa nih? Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Baper dong Bun. Iya. Saya Siti Komaria. Saya dari SDI Asuryania. Iya. Bun, saya mau tanya. Ya. Ceritanya ada teman saya. Suaminya tuh keturunan keluarganya kaya banget. Hartanya banyak, berlimpah. Masya Allah. Terus dia itu malas kerja Bun. Jadi malas. Ya, jadi yang kerja itu istrinya. Padahal istrinya tuh selalu motivasi suaminya untuk ayo kerja. Bahkan kerjaannya pun sampai istrinya bantu cari. Kadang-kadang udah dapat kerja pun berhenti. Karena fasilitas dari orang tuanya banyak. Bun. Tapi sudah tertutupi kepentingannya semuanya. Sudah, tapi Saya juga akan seperti Tapi itu jadi sih. malas kerja. Iya, Gimana ya? tapi dari orang tuanya semua, dianya tuh Iya, cuma ya di rumah aja. Dan yang kerja akhirnya hanya istrinya sampai sekarang. Menurut Bunda bagaimana pertanyaannya? Bagus banget ini pertanyaannya nih. Beben, kalau umpamanya harta lu banyak nih ya dari orang tua nih banyak banget. Masih mau kerja apa enggak?
Oh masih. Laki betul. Laki. Laki banget bener. Karena bertanggung jawab ya Bang ya. Coba Damar, kalau Bang Damar. Melki, Ya saya. gimana? Kalau orang tuanya nih tujuh Tujuh turunan. turunan kaya semua Oh, oh. terpenuhi lah. Iya, Bang Melki mau kerja apa enggak? Jarang-jarang dah kayaknya. Jarang-jarang deh. Tergantung mood ya Bang. Tergantung kerjanya ya. mood deh. Nah, kita jawab setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun! Bunda! Iya. Mau mengingatkan tema kita nih buat Bunda yang baru bergabung. Tema kita adalah di balik suksesnya suami. Ada istri yang hebat. Kunci ya, Bang, ya? istri adalah kunci sukses Betul. suami. Kalau pepatah itu mengatakan di balik kesuksesan pria ada wanita hebat di belakangnya. Betul. Dibonceng berarti ya? Di belakangnya. Nah, ada pertanyaan dari Bunda tadi nih di segmen pertama. Dia orang kaya nih. Bapak ibunya maksudnya. Bapak ibu suaminya adalah orang kaya. Semua terpenuhi 7 turunan, hartanya nggak habis-habis. Tapi suaminya malas kerja. Justru yang kerja adalah istrinya. Ini gimana nih dalam Islam nih? Oh, baik. Bun. Ya. Bunda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Ada orang tua dulunya susah. Nggak pengen anaknya ngikut susah. Udah, yang penting mah kita aja dulu yang susah. Orang tua anak mah jangan sampai susah. Padahal proses susah itu harus dilewati oleh sang anak. Karena apa? Akan menjadikan anak ini mandiri ke depannya. Sekarang kebuktian. Udah mah kaya emak bapaknya, akhirnya tuh anaknya nggak mau kerja. Mulai dari pertama kita sebagai orang tua. Dulu nih kita kalau misalkan disuruh sama orang tua nyuci mobil. Padahal kita juga mampu buat bayar setiman untuk nyuci mobil. Tapi jangan sampai kita nggak mau ngajarin anak biar mandiri. Ya, sekarang kan udah lain. Langsung setim mobil, anak gak boleh kerja, anak gak boleh ngapain. Padahal hal demikian dapat menjadikan anak itu mempunyai jati diri yang rendah, jati diri yang lemah. Karenanya istrinya yang malah kerja. Istri mah tercipta bukan untuk jadi tulang punggung, tapi jadi tulang rusuk. Menyitu. Ya, oleh karenanya hai para suami, Al-Quran mengatakan wala tudarruhunna, janganlah menyempitkan hati istrimu, janganlah membuat sempit istrimu, jangan membuat susah hati istrimu, karena hal demikian itu nauzubillah bakal dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilangin sama suaminya, suruh banyakin doa, Allahumma. Ikutin ngapa? Allahumma Ini a'udzubika minal ajzi wal kasali. Minta perlindungan kepada Allah untuk dihilangkan daripada sifat malas. Begitu. Udah. Ya, jadi kasih tahu ke suaminya banyakin doa biar terhindar daripada sifat malas. Karena tetap kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga bukan dari si istri, tapi daripada seorang suami. Sekarang harta lagi banyak. Iya. Namanya kita ke depan nggak tahu, bisa jadi. Iya. Namanya harta warisan kan panas ya Bang ya. Jadi rebutan ipar-ipar yang lain. Oleh karenanya mendingan berdiri pakai kaki sendiri.
Sebentar kita di atas, sebentar kita di bawah, sebentar kita kaya, sebentar kita miskin. Sebentar saya ke kamar mandi dulu ya. Jangan. Ya seperti itu ya Bunda ya. Tidak abadi gitu loh. Betul, karena kan pendidikan juga tuh ketika bekerja meskipun punya kelebihan, orang tua punya kelebihan tapi Bener. dia bekerja akan lebih mandiri. Dan otomatis nanti anak juga niru Bang kalau kayak begitu. Bener. Bagus juga pendidikan anak tuh insya Allah. Bun, Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper gak nih? Banyak pertanyaan di dadanya nih, silahkan nanya, ayo. Banyak banget kayaknya nih. Siapa? Oh, iya. Boleh. Ya boleh Bunda. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Saya Sulastri dari SDI Asuryania. Iya. Baper nih Bun. Iya nih. Begini Bun, saya punya tetangga. Tetangganya itu punya toko kelontong. Ya, suami istri nih Bun, bekerja sama. Nah, toko kelontong ini dikelola oleh suami istri itu, tapi yang saya nggak suka itu kadang-kadang istrinya tuh suka ngomongin suaminya Bun. Hah? Iya, dia suka cerita-cerita kalau suami itu males, nggak mau kerja, suka disuruh-suruh. Padahal suaminya itu sudah kerja keras agar toko kelontongnya sukses. Tapi karena toko kelontongnya itu dimodalin sama keluarga istrinya, jadi dia merasa toko kelontong itu besar karena usaha istrinya. Nah, ini saya cara nyadarin tetangga saya itu gimana ya Bun? Rukyah aja Bu. Ini jadi modal istrinya nih. Iya, modal istrinya. Berarti gini ya Bun ya, itu mungkin tipe istri yang kurang menghargai suami kayak gitu maksudnya. Iya, betul Oh Bun. gitu Bang. Kasian loh suaminya mah padahal udah kerja keras ya. Tapi seperti tidak dihargai ya. Ya Allah. Istrinya kaya tuh berarti ya. Kayak. Wah kayak istri saya lagi. Oh gitu ya. Terus abang juga. Saya dihargai Oh, istrinya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi gimana ya kalau misalkan kita punya pasangan dan tidak menghargai kita. Nih jangankan seorang perempuan yang tidak dihargai sama suami pasti sedih. Ini lebih-lebih lagi seorang suami Bang kalau tidak dihargai oleh istri pasti double itu rasanya. Betul apa Iya, enggak? bener. Betul, Bang Melki nggak dihargai sama istri. Kan sedih banget ya Sedih banget, misalnya. iya. Tapi kan kok KDBI mah baik Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi artinya seorang suami ya. Kenapa? Karena kedudukan suami ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu bukan kita yang mengatakan, bahkan Al-Qur'an yang mengatakan kedudukan laki-laki di atas kedudukan wanita. Makanya perlu seorang perempuan, seorang istri khususnya bisa hormat, bisa menghargai suaminya. Apapun keadaan suaminya. Karena ketika sudah ijab kabul, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut nyicil. Aduh nyicil lagi. Dengan mas kawin tersebut tunai. Iya. Tapi Tunai. nyicil mah boleh Bang. Boleh ya. Ya, tapi nanti kita bahas di tema yang lain Tema ya. yang lain. Ketika sudah ada ijab kabul, maka itulah tanggung jawabnya seorang suami. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh seorang istri kembali bertanggung jawabnya suami. Suami yang memiliki tanggung jawab penuh. Oleh karena itu nih istri-istri yang soleha insya Allah akan menjaga marwahnya, akan menjaga kedudukannya seorang suami. Meskipun dia bisa, dia mampu, dia bekerja dari uang modal kita, orang perempuan misalnya, tetap harus dihargai. Kenapa? Karena biar gimana pun laki-laki itu pantas kalau diberikan kedudukan yang tinggi. Kata baginda Rasulullah SAW, kalau saja manusia diperbolehkan menyembah kepada manusia, maka tentu aku akan memerintahkan, aku akan meminta seorang istri menyembah kepada suaminya. Tapi kan dalam Islam nggak boleh makhluk menyembah makhluk. Betul. Ya, kita hanya menyembah kepada Allah. Ini sebuah hadis yang mengatakan bahwasannya kedudukan seorang laki-laki, kedudukan seorang suami jangan pernah diabaikan oleh istri. Ibu boleh kasih tahu sama temen, boleh kasih tahu dengan sahabat, dengan keluarga, kerabat. Kalau yang kita memiliki sahabat, dia istri yang kurang menghargai suami, kasih tahu. Kenapa? Karena tentu keselamatan rumah tangga itu Bang apabila saling menghargai. Betul. Terutama istri lebih menghargai kepada Suami. Apapun keadaan suami kita. Istri gajinya lebih besar daripada suami, tetaplah hargai suami. Suami nggak kerja, istri yang kerja, tetaplah ketika kembali ke rumah kita adalah sebagai istri. Betul. Jadi hargai setiap pekerjaan dari suami kita. Bener. Tukang pijit keliling, hargai. Pegel loh pijit keliling. Kalau nggak ada tukang pijit susah loh Bang. Susah. Iya kan? Pegel-pegel mulu. Mau jalannya begini. Tukang pijit. Bun. Ya. Bunda. Iya.
Siapa lagi yang mau nanya? Boleh, silakan. Oh iya, yang Siapa mana yang mau ya? tanya? Yang di belakang kali ya? Oh, yang belakang. Boleh yang di belakang Bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Apriani dari SD Islam Asuryaniyah. Baper Bun. Iya. Saya mau cerita sedikit. Oh, iya. Nih, saya punya temen. Alhamdulillah teman saya itu sukses punya usaha. Masya Allah. Dan beliau punya beberapa anak. Tapi ini orang tuanya kayak sayang banget sama anak-anaknya. Anaknya mau motor, dibeliin. Anaknya pengen HP, dibeliin. Sabar banget orang tuanya, tapi kok saya gemes ya liatnya. Sedikit-sedikit mau ini dikasih, mau itu dikasih. Nah, ini seharusnya saya sebagai temannya bersikapnya seperti apa ya? Bagaimana sih saya untuk ngasih tahu teman saya itu? Terima kasih. Iya sama-sama. Jadi anaknya ini nggak mau bersyukur. Iya, saking sayangnya mungkin orang tuanya saking sayang sama anaknya, apa mau kemauan anaknya diturutin. Gitu. Nah ini sebenarnya gimana nih pola asuh nih berarti ya? Iya. Pola asuhnya orang tua. Kita bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Bun! Ya. Bunda! Iya. Pertanyaannya bagus banget nih. Kalau orang tua mengabulkan semua permintaan anak itu kayak terlalu sayang ya. Saya terlalu sayang juga tapi nggak kayak gitu-gitu sih semuanya dikabulkan. Betul. Ini gimana nih Bunda nih? Iya sih emang. Perjuangan seorang orang tua terhadap anaknya begitu luar biasa. Tapi bukanlah hal yang baik menuruti semua keinginan anak dengan dalih untuk memanjakan anak. Memanjakan anak bukan kita memberikan semua fasilitas, Ya. memberikan semua kemewahan. Tapi bagaimana memposisikan anak ini yang baik, ini yang tidak baik. Ini yang halal, ini yang haram. Itu. Apalagi sekarang mohon maaf karena terlalu dimanjakan orang tua. Ini anak yang ada malah jadi durhaka sama orang tuanya. Iya. Berani membentaknya, berani menyuruh-nyuruhnya. Bahkan tidak jarang banyak anak yang menghina orang tua di luar sana. Betul Pak? Betul? Nggak ada orang tua jelekin anak. Makanya kata Nabi, celaka, celaka, celaka. Engkau yang masih punya orang tua tapi tidak bisa masuk surga lantaran tidak bisa bakti sama ibu dan Bapak. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Ya, jangan memanjakan anak dengan sedemikian rupa, tapi ingatkan pendidikan anak, terutama pendidikan agama. Kasih reward boleh. Tapi jangan terlalu, kalau memberikan anak segala sesuatunya jadi anak itu mendapatkan sesuatu dengan mudah terus. Jadi nggak punya manja, usaha nggak dia punya Bunda. usaha. Jadi kalau dia nanti ketika mendapatkan sesuatunya, dia Gampang. tidak mendapatkan sesuatu apa yang dia inginkan, Betul. dia akan berontak. Gitu. Berontak. Dan gak mudah, Masya Allah. Bener banget. Bun! Bunda! Iya. Masih ada yang banyak pertanyaan, silahkan. Oh, Baper, boleh. siapa yang baper? Bunda, Iya, itu yang di pojok. Boleh, Bunda. Iya, Pakai jangan mic-nya takut-takut dong. Bun, tenang aja nggak gigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baper nih Bunda. Iya. Bunda mau nanya nih, saya punya saudara. Dia suaminya sebenarnya udah sukses, udah berpenghasilan, kehidupannya bercukupan, tapi
istrinya ini kayaknya kurang bersyukur, selalu mengeluh dan selalu curhat sama teman, tetangga bahwa dia itu masih kurang bersyukur atas kesuksesan suaminya gitu. Apakah itu memotivasi suami atau menjerumuskan suaminya, Bunda? Ya Allah, iya. Iya Bunda, terima kasih ya. Coba Bunda, saya mau ya. jawab Bang Melki. Iya boleh Saya jadi Bunda. ikut gemes nih. Gemes ya. Coba kamera yang mana yang on coba Itu ya. tuh, Bunda. Mana? Yang ini? Bunda, yang bukan. tengah. Yang ini? Tengah, Oh yang Bunda. tengah. Ya. Saya ikut gemes Bun. Gak puas ya suami. Udah istrinya ya. dikasih nafkah. Cukup lah istilahnya. Cukup. Kemudian udah diberikan kehidupan, Iya. sudah diberikan rumah, tapi salah aja itu suami. Kurang puas aja Nah, si istrinya. istri kurang bersyukur. bersyukur. Ini nih Bun ya, Bun. Ya. Bunda. Iya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita kepada salah seorang sahabat. Ketika itu aku diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perjalanan Isra wal Mi'raj. Kemudian dalam perjalanan itu aku melihat hal yang sangat mengerikan. Iya. Kata sahabat, apa yang terjadi wahai Rasulullah? Aku melihat di neraka kebanyakan kaum wanita. Naudzubillah. Sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah? Iya. Jawaban baginda Rasulullah SAW, mereka kufur kepada suami-suami. Nah, sampai merinding saya. Naudzubillah, kenapa? Udah diberikan apa, sudah dicukupkan kebutuhannya, dan memang karena suami punya keterbatasan Bang, jadi diberikannya ya sesuai memang keterbatasan suami, istri menyalahkan suami. Sudah dipenuhi, sudah dikasih apa yang diinginkan, tetap tidak bersyukur atas apa pemberian suami. Ini hati-hati. Tadi sudah ditanya tuh sebelumnya bahwa peran kita seorang istri harus pertama menghargai suami apapun keadaan suami kita. Dan yang kedua, kalau memang sudah ditunaikan kewajiban, kita sudah mendapatkan hak kita yaitu nafkah, memang karena keadaannya terbatas, maka bersyukurlah. Udah paling enak mah bersyukur apa yang Allah berikan. Punya suami masih mau ngasih, bersyukur. Coba banyak orang gak punya suami akhirnya hidupnya sendirian. Betul. Jadi kita melihat jangan ke atas terus. Mungkin salah satu orang tidak bersyukur Bang karena selalu melihat ke atas. Melihat apa yang orang lain miliki sementara dirinya tidak miliki. Tapi cobalah kita melihat ke bawah. Bersyukur kepada Allah dikasih rumah sama suami meskipun dalam keterbatasan. Iya. Bersyukur sudah diberikan diberikan uang, nafkah. Cukup buat beli tempe sama buat beli ikan asin. Sudah dikasih alhamdulillah nafkah seminggu 20 juta. Udah syukurin aja. Alhamdulillah. Iya, itu bersyukur banget bersyukur Bunda. banget ya. Bersyukur banget Bunda itu. Udah pada ngejengkang semua Bun. Jadi 20 juta sebulan. Iya gede banget Ya ya. Allah. Jadi itu bukan bagian dari motivasi sebenarnya ya kalau umpamanya istri mengeluh terus untuk kekurangan Betul. segalanya. Ala kulli hal, pokoknya pertama tadi Bang istri hargailah suami Ya. apapun keadaan suami kita. Betul. Dan yang kedua pemberian dari suami tetap terima kasih ya Pak, alhamdulillah. Kalau kita bersyukur janjinya Allah la in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur Allah kasih lagi loh. Allah tambahin lagi loh rezeki nanti dari yang tidak disangka-sangka. Benar. Amin ya robbal. Amin ya robbal alamin. Ingat, suami yang baik adalah yang selalu minta pendapat istrinya. Ya. Istri yang baik selalu minta pendapatan suaminya. Ya. Tapi kalau bersyukur nanti pendapatan suaminya tuh diperbanyak lagi, diperbanyak lagi. Masya Allah. Jadi Bun. bersyukur Ya. harus. Benar, dalam harus banget. kehidupan rumah tangga khususnya seorang istri. Bun, Ya. Bunda, Iya. atau teman-teman dari Arohim, boleh siapa yang mau nanya? Bang, Elsa. Ada apa Kak Else? pantun dulu boleh? Ih, itu yang saya tunggu Elsa. Lupa Bang, ntar Bang. Iya ya. Ya, Kontak ya. lain kali diinget dulu. Kerupuk jange dibawa kerja. Cakep. Makannya di tenda ditemenin kopi. Cakep. Yuk nikmati pagi ceria kita. Bareng Assalamualaikum Bunda selalu di hati. Emang ada kerupuk jange ya? Ada kerupuk jange ada ya? Oh kerupuk jange itu ya kerupuk Padang itu ya Bang ya? Iya. Bang Kak Else. Bagus nih, saya suka nih penjilat-penjilat seperti ini nih. Kamu nanti habis syuting ini kamu ke HRD ya. Naik gaji, biasanya gajinya di lantai 1, lantai 2. Naik. Dan diduluin kayaknya Bang. Gimana Bun? Kenapa tuh Kak Else? Ini Bunda. Ya.
sesuai tema hari ini nih teman barusan curhat juga. Katanya teman arisan ya Bunda ya. Suaminya tuh kayak selalu nyalahin ke istrinya itu. Karena rezekinya katanya seret, katanya kurang sesuai yang diinginkan, kurang banyak lah. Padahal yang saya tahu teman saya ini baik, nurut, dia arisan pun pakai usaha kecil-kecilannya dia kayak jualan atau apa. Nggak minta dari suami. Nggak nyusahin suami lah. Nggak nyusahin suami. Nah ini gimana ya Bun, maksudnya biar suaminya lebih bersyukur, udah dapat istri yang soleha, tapi kok malah disalahin, bilangnya pendapatannya seret gara-gara istrinya gitu. Ini mah kebalik dari tadi Kebalik, Bunda ya. bener. Ini Yang berarti tadi suaminya. mah nyalahin mulu suami, yang ini suami nyalahin Nyalahin Suaminya istri. istrinya, betul Bun. Wah, mau marah juga. Habis ini maksudnya. Jawabnya sekarang aja Bunda. Sekarang jawabnya. Sekarang aja jawabnya. Baik, Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada seorang suami yang menyalahkan mulu istri. Padahal istrinya udah qanaah, menerima apa adanya. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Nenek-nenek apa lagu demas ya. Si istri udah baik, qanitatun ya, menjadi istri yang soleha, tapi si suaminya ini ngerasa nih rezekinya seret gara-gara bininya. Ya Allah, bilang sama suaminya, perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, lalu aku harus pada kagak apal semuanya tadi. Ya Allah, udah apa. Ya, katakan kepada suami yang namanya rezeki Allah yang atur. Yang penting kan suaminya udah usaha, istrinya pun malah menerima apa adanya. Malah khawatir seorang suami yang menyalahkan istrinya melulu, yang ada na'udzubillah bisa diambil tuh istrinya, na'udzubillahimin. Bisa jadi ya istrinya ke lain hati, bisa jadi ya wallahu alam istrinya diambil Allah. Ntar malah sendirian, na'udzubillahimin zalik. Oleh karena para suami bersyukurlah dengan apa yang ada menjadi istri. Karena apa? Yang namanya seorang istri yang solehah bakal menjadi suksesnya seorang suami. Oleh karenanya, Bun, Bunda, ketika dihadapkan oleh suami seperti ini, ingat Siti Asiyah yang begitu kejamnya oleh suaminya Firaun, ya, tapi ia tetap sabar. Ia tetap berdoa kepada Allah walaupun memang Firaun nggak bakal bisa beriman. Siti Asiyah yang begitu kejamnya seorang suami tetap bersabar, apalagi ini masih dalam iman Islam. Ya, oleh karena didoakan mudah-mudahan dilembutkan hatinya. Amin. Supaya terjaga rumah tangga menjadi sakinah, mawadah, penuh rahmah. Amin ya rabbal alamin. Kalau orang yang suka nyalahin orang lain, biasanya tuh dia dalam kondisi putus asa tuh. Kayak gitu, dikit-dikit nyalain, nyalain kok dikit-dikit ya. Nanti kita bahas dan kita lanjutkan tentang permasalahan kita. Istri adalah kunci sukses suami. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Bunda. Jadi apa benar nih di balik kesuksesan seorang suami itu ada peran istri di dalamnya? Pastinya ada. Gimana tuh? Suami pulang kerja, istri cemberut mulu. Waduh, nggak enak Kira-kira capek hilang apa makin capek? Makin dongkol. Makin dongkol, makin capek. Jadi karena emang perempuan itu menentukan kesuksesan suami.
suami pulang kerja, papa mau emam dulu apa bobok dulu? Aduh enak banget itu hati. Iya. Tenang rasanya. Coba kalau suaminya datang, widih, jam berapa baru pulang jam segini? Waduh, bisa suami keluar lagi. Benar. Dari rumah. Puter balik. Pulang Puter puter balik. balik. Ya, oleh karenanya jadilah istri yang solehah, karena perhiasan dunia adalah istri yang solehah. Masya Allah. Seperti Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika baginda Rasul pulang dengan keadaan yang sangat takut karena setelah menerima wahyu yang pertama. Apa yang dilakukan? Apa ucapannya baginda Rasul? Zammiluni, zammiluni. Wahai istriku, selimuti aku. Ini istri-istri zaman sekarang biasanya kalau suaminya pulang capek seperti yang Bunda Liza sampaikan, pasti jutaan pernyataan langsung disodorkan. Tapi seperti Sayyidah Khadijah mencoba menenteramkan dulu, menenangkan baginda Rasulullah SAW, biar istirahat dulu. Ketika sudah tenang seorang suami, baru boleh bertanya seorang istri kepada suaminya, itu kelak nanti akan cepat menemukan solusi. Daripada datang hilang capeknya belum, tapi udah disodorin berbagai macam pertanyaan, putar balik tadi Bang. Putar balik, lawan arah. Betul, kita contoh lah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan juga para ummul mukminin ya, bahwa kita harus memiliki adab akhlak, menjaga bagaimana suami udah capek di luar sana, ketika dalam rumah berilah ketenangan, kedamaian, berikanlah kenyamanan dalam hatinya. Amin. Amin. Semoga tayangan hari ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat buat Bunda semuanya. Bunda Liza boleh pimpin doa buat kita semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami sakinah mawadah penuh rahmah. Jadikanlah kami istri yang solehah. Jadikanlah pasangan kami pasangan yang soleh. Berikanlah kami anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang bermanfaat, maslahat dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda Liza, terima kasih Bunda Nada, terima kasih Ar-Rahim. Terima kasih Bunda yang ada di studio dan terima kasih buat Bunda yang ada di rumah. Kalau Bunda mau nonton langsung di studio, Assalamualaikum Bunda, langsung DM di Instagram atau di email di sini. Buat masukan tema juga boleh, pertanyaan juga boleh. Insya Allah kita akan ketemu lagi Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya.